Oke, nah kita akan melihat ya ada 10 langkah dalam menciptakan email marketing campaign. Ya, mulai dari mendefinisikan tujuan, memilih aplikasinya, menciptakan dan memilah email dari daftar, membuat konten, mendesain email menarik, menguji email, menjadwalkan, menindaklanjuti ya, kemudian mengukur hasil dan menyempurnakan. Nah, kita lihat satu persatu langkah ini. Yang pertama kita akan mendefinisikan tujuannya. Nah, kalau untuk email marketing itu biasanya kita bisa milih satu dari beberapa ini ya. Jadi kita bisa tujuannya meningkatkan website traffic. Nah, berarti kalau website traffic berarti kita mungkin nanti image di dalam email marketing kita itu isinya ada link ke website kita gitu ya, contohnya itu. Yang kedua, mengedukasi pengguna menciptakan kesadaran. Nah, itu biasanya kita sembari pakai story lah, sembari pakai menceritakan produk ini fungsinya apalah gitu ya, ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan ya. Kita biasanya ada promo buy now gitu ya, buy 3 get 1 free misalnya gitu ya. Nah, ya jadi tujuannya supaya orang bertindak membeli sekarang ya. Kemudian kita juga bisa targetnya adalah menurunkan biaya pemasaran. Nah, ini ya, mungkin menggantikan misalnya masang iklan di koran, kita ganti dengan email gitu ya, atau mengirimkan flyer ke rumah-rumah, kita ganti dengan email. Itu sebagai contoh. Kemudian meningkatkan hubungan pelanggan. Nah, kalau yang ini biasanya sembari say hi gitu ya. Jadi supaya pelanggan itu tetap ingat sama kita, terjaga juga. Kalau ada kesulitan, kita sediakan tombol untuk bisa mengklik dan berchat dengan kita. Contohnya itu ya. Jadi boleh untuk memelihara hubungan pelanggan. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan leads atau prospek. Nah, biasanya kita dengan berbagai action button ya, baik itu misalnya subscribe now gitu, atau kita sign up for free ebook misalnya gitu ya. Itu banyak juga kita bisa lakukan seperti itu dan mendapatkan leads, yaitu nama, nomor telepon, email gitu ya. Kemudian bisa memperbaharui hubungan dengan klien yang ada. Nah, jadi mungkin kita punya klien udah lama nggak kontak, kita renew hubungannya, kemudian kita coba supaya mereka mau membeli lagi produk kita. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk memperkenalkan produk dan jasa baru, ya rasanya ini cukup jelas, dan meningkatkan reputasi merek ya dengan berbagai image maupun cerita story dari kita. Nah, langkah kedua, kita akan pilih aplikasi. Nah, sebetulnya banyak ya, email marketing tool itu banyak. Oke, dan kalian bisa lihat satu persatu apa, karena setiap dari email marketing software itu ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Nah, jadi kalian kenapa menggunakan email marketing software supaya bisa membantu langkah pelaksanaan campaign kita. Ya, jadi selain itu juga bisa memonitor kinerja pengiriman email. Apakah ada respon, tertolak, gagal, dan lain-lain. Nah, email klien yang bisa dipakai ya sebagai berikut. Saya sendiri itu sebetulnya yang saya suka pakai sendiri itu memang Mailchimp. Ya, jadi kalau misalnya kita ngirim email cuman 10, Maya kan mungkin gampang gitu ya. Tapi kalau saya punya list ada 10.000 email, itu aku tidak menggunakan software itu saya bisa gila gitu ya ngelihatnya ya. Ya saya bisa tahu ini yang mana yang bounce, yang mana yang respon, terus nanti saya melakukan lagi gitu ya. Jadi saran saya gitu ya supaya kalian bisa menggunakan salah satu software ini. Nah, contohnya kayak Aweber ya, Aweber itu free tapi cuma sampai 500. Jadi kalau kalian masih bisnis kecil gitu ya, saran saya sih ya udah biarin aja pakai dulu sekalian coba-coba ngetes paling suka yang mana ya. Si Mailchimp juga dia free tapi dia juga sama punya keterbatasan sampai sejumlah email gitu ya. Nah, jadi saya senangnya gitu ya kalau pakai yang tool-tool ini nanti saya benar-benar bisa tahu yang mana yang bad email, ada berapa, kemudian yang berhasil, yang mendapat respon berapa gitu ya. Dan itu menjadi ukuran kita sebagai marketer gitu ya. Sebagai marketer kita tahu oh jadi dan sekalian juga ngecek ya apakah si email kita itu desainnya efektif tidak kali ini. Berhasil nggak kita membuat orang ngeklik untuk masuk ke situs kita dan lain-lain. Ya, constant contact juga saya pernah pakai ya. Kalau yang lain ini saya belum pernah pakai. Yang saya pernah pakai itu Mailchimp sama constant contact sebetulnya. Constant contact juga mirip dengan Mailchimp ya.
lumayan lah, tapi saya ada sedikit seneng sama MailChimp. Nah, jadi bisa dilihat nih kalau MailChimp tuh kayak gini ya. Untuk interface-nya, nanti kamu bisa create campaign, terus enaknya udah ada berbagai template ya. Sebenarnya Aweber samalah kayak gini lebih kurang ya. Terus kamu nanti masukin list-nya, ada report-nya, bisa automated ya. Nah, jadi kamu bisa mendesain apa yang ingin dikirimkan. Dan kamu bisa lihat ya, bahwa di sini ada berapa yang ngeklik, ketahuan. Nah, jadi kamu tahu persis apakah si email marketing kamu itu berhasil. Nah, email itu tetap ya, kalau kayak saya ngelihat mailbox saya ya yang Yahoo, aduh astaga itu isinya email marketing semua ya. Pas kemarin saya cari-cari contoh, mudah sekali mencari di mailbox saya banyak banget ternyata. Dan saya terus berpikir saya gimana nih? Saya biasanya kalau lihat email itu seperti apa? Dan kalau saya pikir-pikir lagi, saya suka ngeklik loh. Jadi misalnya saya dapat email dari yang suka dapat itu dari Uniqlo misalnya, terus karena saya subscribe ya ke dia ya, terus saya juga suka dapat misalnya dari Shopee. Nah, kalau lihat itu ada gambarnya, ada produk lagi promo, saya biasanya ngeklik. Ya. Nah, jadi ternyata ya masih efektif juga nih si email marketing ya. Jadi lumayan nih, dia dari 15, ini contoh dalam gambar ini 16.000, itu bisa dapat 1.200 klik aja udah lumayan banget ya, 10%. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan kalian punya list 15.000 terus 1.200 ngeklik, anggap aja misalnya 100 orang beli aja. Itu berarti upaya kamu yang bisa dibilang hampir tanpa biaya gitu ya. Atau mungkin ya biaya sedikit lah bayar MailChimp gitu ya. Itu kamu bisa menghasilkan 100 orang dengan profit misalnya masing-masing 50.000 gitu ya. Berarti kamu udah berapa gitu. It's actually pretty big ya. Jadi itu pemikirannya. Nah, kadang-kadang saya juga suka berdiskusi gitu ya dengan rekan-rekan saya. Mereka kadang-kadang mikirin gila ya, ini kita keluar uang marketing tuh segini gede. Terus aku selalu bilang, sebetulnya nggak masalah. Kalau kita ngeluarin 50 juta, kita dapat 1 miliar, why not gitu ya. Pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya kenapa tidak? Kalau kita nggak ngeluarin sama sekali, mungkin penjualan kita flat-flat aja paling 100-200 juta. Tapi begitu kita nambah 50 juta nih ya, rupiah ya, kita dapat pendapatannya dapat 1 miliar. Lah, kamu pilih yang mana? Ya pasti kamu pilih yang 1 miliar dong. Ya, nah jadi sometimes ya kita memang harus spend. Itu sih yang saya ngerasa, apalagi di pasca COVID ya, pasca COVID itu saya merasakan sendiri ya, tanpa adanya upaya marketing itu kita melempem sekali penjualannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, langkah yang ketiga ya, kita ciptakan dan pilih email dari daftar. Nah, sumber daftar email yang kita kumpulkan, biasanya kita kumpulin formulir subscription dari situs kita, kemudian kita gunakan social networking, bisa juga untuk dapat subscriber. Kita juga bisa tawarkan satu manfaat, misalnya nih ya, contoh nih yang Cotton Ink ya, ini Cotton Ink saya sering dapat email dari Cotton Ink, saya lupa sebenarnya kapan saya subscribe ya, tapi nggak apa-apa sih, saya senang lihat produk dia, walaupun saya belum pernah beli nih, saya kayaknya masih tipe customer yang lihat-lihat dulu gitu ya, Cotton Ink tuh ya. Tapi saya senang sih lihat produk dia ya, lumayan gayanya agak sesuai. Nah dia caranya ngeluarin begitu kita masuk ke situsnya, langsung dia subscribe our notification and newsletter, get 10% off discount. Ya, jadi kalau misalnya oke, nanti baru kita dapat. Nah ini akan mendorong supaya customer kita mau ngasih emailnya. Kemudian yang selanjutnya masih di langkah yang sama, kita harus pilih email. Nah, kenapa kita harus pilih email? Kalau kita bisa ya kita pilih emailnya, kembali lagi ke dalam pemikiran bahwa kita itu targetin marketing. Nah, saya belajar ya dari pengalaman saya ya, ternyata kalau kita bisa targeted marketing, chance untuk conversion itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi kamu bayangin aja gitu ya, kalau misalnya kita jualan susu, ya, kalau saya nggak mentargetkan kepada ibu-ibu yang punya anak kecil gitu ya, susu bayi gitu ya, jadi aku ngacak gitu ya, itu pasti tingkatan keberhasilannya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau saya memang langsung mentargetkan kepada ibu-ibu yang punya anak. Ya. Jadi kenapa? Karena si ibu-ibu punya anak itu kalau kita ngomongin dia itu dalam piramida, dia kesiapan beli, dia itu termasuk yang udah siap beli.
Ya, makanya jadi ini menjadi sangat penting untuk kita memikirkan bagaimana kita memilah email. Nah, kalau kita sanggup ya, misalnya kita dapat daftar subscription itu dengan bertanya juga dia wanita atau pria, terus dia menikah atau tidak, dia umur berapa ya, misalnya gitu ya. Kita berarti bisa pisahkan ya. Dan kalau dia ada preferensi, misalnya saya lebih senang, anggap aja kita jual fashion, saya lebih senang lihat produk celana atau saya lebih suka sepatu atau apa gitu ya, silahkan. Nah, jadi itu nanti bisa kita pilih. Oke, nah kemudian nanti kita juga bisa pilih berdasarkan status email. Nah ini dibantu oleh software sih ya, kalau menurut saya status email tuh valid, invalid ya. Jadi sekali kirim dulu mau 10.000 email, nanti ada yang ke bounce sudah. Berarti kalau yang ke bounce itu sama kita pilih ya, jangan dikirim lagi gitu. Biasanya akan gagal lagi gitu kalau pengalaman saya. Mendingan kita cari lagi yang baru gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, langkah keempat, kita akan membuat konten yang menggugah audiens. Nah, jadi kita harus pikirkan dulu ya, target audiens kita itu siapa. Jadi kita pengen bikin kontennya itu sesuai dengan yang mereka suka gitulah ya, mereka suka. Dan kita bisa bikin konten sesuai kampanye kita, mau newsletter, mau blog, mau diskon, mau penawaran khusus gitu ya. Terus kita sebetulnya nggak usah bikin konten yang gede-gede, yang banyak-banyak amat gitu. Jadi saya juga sebenarnya ada satu pelajaran gitu yang aku dapatkan gitu ya. Orang tuh kan sebenarnya agak males gitu ya baca panjang-panjang, benar nggak? Ya jadi kalau kita nerima yang panjang-panjang teh malah jadi kayak diabaikan gitu. Lebih baik udah jelas gitu tuh the point ya, something kontras gitu ya. Jadi salah satunya itu memang harus kontras gitu ya, harus kontras. Terus kita lihat pemirsa kita tuh suka apa. Nah, dan kita nggak usah, gimana ya, nggak usah bertele-tele gitu. Tapi kita to the point, tapi bermanfaat. Nah, kalau misalnya kamu nanti sebagai perusahaan merasa tidak sanggup membuat itu, ya udah kita hire aja content writer yang ahli, ya. Dan rasanya sekarang sih bisalah cari ya, ada kok freelancer yang kerjanya seperti ini. Oke. Kemudian kita juga harus perhatikan ya bagaimana kita menuliskan subjek emailnya ya pada saat kita membuat konten. Oke. Nah yang penting itu kita harus pertama ingat sapa dengan nama mereka kalau bisa ya, kalau dia tahu nama kita siapa gitu ya. Kemudian pertahankan nama perusahaan, tuliskan tawaran di judul, tuliskan batas waktu berupa tawaran emosi. Nah ini saya ambil salah satu contoh yang email yang saya dapatkan dari Amazon, ini masuk ke Yahoo saya ya. Ini baru nih dapatnya ya hari Minggu, tapi memang dia nggak nyebutin nama saya sih ya, tapi saya sudah sering juga menemui email yang nyebutin nama saya. Nah tapi yang bagus itu di sini yang pasti dia udah kelihatan ada Amazon-nya, kemudian ada penawaran. Jadi kalau hari ini saja silahkan membeli dengan harga 2,99 atau kurang dari Kindle ya. Jadi karena saya memang subscribe ke Amazon, saya penggemar buku ya. Jadi saya memang suka beli gitu kadang-kadang ya, lihat yang cocok. Saya sebetulnya sekarang kalau beli buku bisa ke Kindle, bisa ke Amazon, bisa ke Gramedia digital ya. Karena saya juga senang baca buku Indonesia, banyak yang bagus juga. Jadi saya suka ya udah saya langganan aja gitu ya, supaya saya tahu juga judul-judul terbaru. Oke ya. Nah kemudian kayak ini yang jelasnya itu ada batas waktu today only. Ya. Nah, paling di sini yang saya lihat belum ada itu cuman nggak menyapa nama saya ya. Kalau misalnya sebetulnya bisa kok disapa nama saya gitu ya. Misalnya, "Hai Yeni, today only start." Nah, gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita bisa gunakan dengan email software. Oke. Tips penting lainnya ya, untuk mengirimkan email itu supaya efektif itu ternyata ya harus lihat waktu terbaik ngirim emailnya kapan, harinya kapan, jamnya kapan ya. Nah, ini ada tips ya, hindari weekend ya dan Jumat sore karena biasanya orang tuh udah mulai melakukan istirahat bersama keluarga dan lain-lain. Jadi kayak saya ya, saya pikir-pikir saya ngelihat email, kalau email perusahaan udah jelas ya, saya weekend itu hampir nggak pernah lihat ya, itu ngapain, aku nggak ada kebutuhan gitu ya. Kalau sehari-hari saya banyak di komputer, tapi kalau weekend saya biasanya itu waktu rekreasi saya misalnya pergi sama teman, kemudian ketemu keluarga gitu ya. Jadi saya biasanya agak malas lah lihat email. Nah jadi rasanya betul ya untuk tidak mengirim di weekend
ya. Kemudian hari dan jam ya itu juga saya rasa berhubungan dengan bagaimana siklus dari orang yang kita tuju. Nah, jadi saya sebenarnya pengen menyebutkan kembali, kalau kalian ingat ya di salah satu materi saya ada buyer persona. Nah, si buyer persona itu salah satunya sebenarnya kita harus mendefinisikan kebiasaan dia. Kira-kira dia itu kebiasaannya apa? Nah, kalau dia kebiasaannya, misalnya dia sekitar jam 12 siang, itu dia biasanya makan siang di sebuah kafe gitu ya, sembari duduk-duduk baca email, misalnya gitu ya. Nah, berarti that is the right time untuk kita mengirim. Ya, mungkin kita ngirim, karena biasanya kalau mailbox baru dapat, saya suka dapat pop-up notif juga. Ya, jadi kalau misalnya pas menarik kelihatan, saya suka klik loh terus terang. Ya, jadi si perilaku konsumen ini yang kita sudah definisikan dalam buyer persona itu menjadi sangat penting. Oke. Kemudian kalau kita bisa, kita gunakan, kalau memang relevan ya menurut saya, jadi kita integrasi dengan channel lain seperti YouTube, Twitter, LinkedIn gitu ya, dan pastikan pesan email itu disesuaikan dengan segmen dan target pasar yang kita tuju. Oke. Oke, langkah kelima, kita desain email yang menarik. Nah, kalau saya yakin lah Anda juga dapat email-email ya, baik dari Shopee, dari Topet ya, kalian juga pasti pelanggan mereka ya. Kita bisa lihat ya dia itu tampilannya seperti apa. Nah, ini contoh yang si Shopee itu bagus, dia nyebutin nama saya tuh ya. Jadi dia nyebutin nama saya, kemudian di sini elektronik favorit cuma setengah harga. Lalu di sini desain emailnya menarik. Ya langsung menunjukkan promo dia. Jadi si Shopee itu bagus, dan ini sebenarnya ya saya chance saya mengklik itu besar sekali karena saya pengen tahu nih tanggal 11 bulan 11 yang mana sekitar 7 hari lagi, 8 hari lagi itu saya pengen tahu nih ada apa gitu ya. Nah, jadi inilah yang menurut saya efektif ya. Jadi hebatnya si Shopee, memang saya yakin dia tim marketingnya memang juga solid, apalagi dia memang e-commerce company. Oke, nah ini contoh lain color box ya. Jadi saya juga karena saya dapat emailnya sering dari dia, jadi saya mau kasih lihat nih kepada kalian subjek email itu menarik dengan promonya ya. Jadi di sini subjek emailnya voucher ongkir gratis seluruh Indonesia hanya di Colorbox.co ID ya. Kemudian di sini dia pintar juga, dia ada belanja 200.000 untuk gratis pengiriman, berarti kita dipaksa untuk belanja 200.000 baru free gitu ya. Jadi misalnya cuma beli satu baju jadi 2 baju gitu ya. Kemudian di sini ada image juga yang menarik. Ini orang Korea ya. Sebetulnya saya, karena saya rada gagap, saya sebetulnya jarang nonton film drama Korea ya, karena rada adiksi ya. Adiksi nggak bisa berhenti, jadi saya rada nggak mau nonton, takut jadi lupa diri gitu ya. Cuman saya yakin lah sekarang Indonesia itu somehow bintang Koreanya luar biasa yang dipakai ya, BTS lah apalah gitu ya. Saya lihat keren-keren. Tapi saya sih kalau ngelihat iklan itu terus aku bilang I don't know you gitu ya, really gitu ya. Tapi aku tetap senang aja ngelihat muka-muka mereka yang cakep-cakep itu ya. Cuman saya pikir-pikir lucu juga gitu. Saya yakin lah ada tipe customer yang mirip seperti saya gitu, karena saya tuh working mom ya, jadi saya tuh sibuk. Saya tuh sebenarnya nggak mau nonton ini itu karena saya suka terbawa arus ya. Jadi saya yang penting saya tahu aja tapi saya nggak mau nonton gitu ya. Jadi ada gitunya, kecuali nantilah kalau udah retire maybe ya. Oke. Nah, kemudian langkah ke-6 kita harus menguji ya emailnya ya. Nah, jadi gini, sebelum kamu kirim mass email gitu ya, mau ngirim email ke 10.000 orang, kalau nggak diuji, aduh kamu tuh parah berarti ya. Jadi kamu harus menguji email itu, harus. Ya. What if salah ngirim gitu ya, terus salah message, nah makanya itu harus dites. Nah, jadi kalian tes caranya gimana ya? Kirim aja ke diri sendiri gitu ya. Kirim aja ke email sendiri. Kemudian kita cek, dibuka di komputer kita, di tablet, di smartphone kita, ya seperti itu. Oke. Nah, elemen yang biasanya diuji itu apa ya? Yang untuk message-nya kita akan ngecek subjek lainnya udah bener belum, terus from-nya dari mana, bener enggak ya. Jadi jangan dari email pribadi gitu ya kalau menurut saya. Kalau perusahaan ya kamu email perusahaan, misalnya kayak tadi si Colorbox tuh CS online @colorbox.co ID gitu ya. Kemudian heading dan subtopiknya udah benar belum, kontennya udah bagus belum, grafiknya udah tampak cantik belum ya. Terus promosinya udah tertulis jelas belum. Kemudian ada link ke landing page, sekalian kita cobain.
ya. Kemudian untuk yang kita uji juga dari penampilan, ya, apakah visualnya sudah bagus, layoutnya sudah cantik di berbagai device, ya. Kemudian background color, font size, style, image enak terbaca atau belum. Nah, kemudian delivery atau pengiriman, nah kita nanti bisa ngecek untuk geographic location, time of the day of the week, time of the month, ya, kita cek apakah kita akan men-schedule, ya. Jadi kalau misalnya ya kita pakai Aweber, kita pakai Mailchimp dan berbagai tool lainnya, itu kita bisa schedulein. Jadi nggak usah kita hari itunya kita terus harus khusus ngerjain gitu ya, nggak usah. Oke, baik, bisa dijadwalkan. Langkah ke-7, kita akan menjadwalkan dan mengirim email, ya. Nah, jadi gimana caranya? Kita akan pisahkan dulu daftar konsumen, ya. Jadi tadi langkah yang tadi berdasarkan minat, lokasi geografis, lalu kita pelihara database-nya, ya, berisi kontak, kita kelompokkan, kita ciptakan konten yang sesuai, lalu jadwalkan email minimum 3 hari. 3 hari sebelum tanggal kegiatan tuh minimum, ya. Jadi kayak Shopee tadi sebenarnya bagus. Shopee itu iklan 11/11, tapi dia ngirimnya tanggal 2 November. Oke, tanggal 2 November. Itu buat orang siap-siap. Nah, memang ada konsekuensinya sih. Kadang-kadang kita menjadi menunda pembelian, gitu ya. Tapi it's okay kalau memang itu akan menjadi efektif, why not? Ya, orang yang tadinya nggak akan beli jadi beli loh, seringkali ya karena promo. Oke, kemudian kita jadwalkan email, pilih waktu terbaik, kirimkan email ketika orang yang kita targetkan akan membaca. Kapan kita akan tindak lanjuti email blast. Nah, berarti udah nih, kita ceritanya kirim nih, jam gitu ya, kita kirim ya ke 10.000 orang ya. Sudah mengirim email, kita akan menindaklanjuti. Bagaimana caranya? Yang pasti kita akan melihat ya siapa yang merespon. Kemudian kalau misalnya merespon, kita akan tanggapi dengan baik. Kemudian kita juga bisa, oh berarti ini nih orang yang aktif membaca email kita. Ya, nah kita nanti bisa follow up secara periodik, setidaknya kita say hi, memberikan update terbaru kita. Langkah ke-9, kita ukur hasil ya. Nah, tentunya kita harus mengukur hasil supaya apa? Supaya kita bisa cek masalah apa sih yang kita alami pada saat kita mengukur email pertama kali. Kemudian kita lihat faktor apa sih yang berpengaruh, apakah jamnya, apakah bunyi message-nya atau title headline-nya gitu ya. Karena title si email itu bisa mempengaruhi orang mau buka email enggak gitu ya. Sangat-sangat berpengaruh. Oke, kemudian kita lihat pengguna siapa saja, selaraskan isi email, desain dan jadwal, lalu cari yang terbaik untuk bisa kita monetize email itu. Dan cara kita mengukur kinerja email, kita bisa tingkatkan konversi dari email, lalu pendapatan yang didapatkan dari email, keuntungan kotor dikurangi biaya langsung ya. Jadi misalnya kita dapat dari pengiriman 1 kali email gitu ya, kita dapat penjualan senilai 5 juta, tapi biaya kita ngirim emailnya paling juga 100.000 misalnya gitu ya, karena kita bayar langganan, terus ngerjain desainer segala macam, berarti kita dapat keuntungan kotor ya sebelum sama biaya produknya ya tentunya ya. Nah jadi kita bisa lihat bagaimana kinerja email kita itu. Nah kemudian kita juga bisa cek pendapatan yang diciptakan dari impression email. Oke. Nah yang langkah terakhir kita sempurnakan dan ulangi. Nah tentunya melakukan email marketing ini bukan sekali aja. Ya kalian kan udah punya pool customer yang begitu banyak. Nah, kita bisa analisis hasil kampanye, pemasaran melalui email, lalu pelajari kesalahan, lalu tingkatkan area yang lemah, dan ulang. Kalau misalnya kita nggak sanggup, kita bisa selalu cari bantuan profesional. Ya, jadi saya sendiri merasakan ya rasanya if you do everything yourself, mungkin kita akan burn out gitu ya. Jadi saya sih, misalnya kita udah ngerasa nggak sanggup, we can pay outsource aja. Oke, dan paling kita cari perusahaan yang cocok dari segi biaya dan juga gayanya ya. Nah sebenarnya segi gayanya itu juga penting ya kalau saya sih ngerasanya untuk bisa menunjang keberhasilan kita.